Ya, salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita ya kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya sahabat yang dikasihi Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel ya. Bagi yang belum subscribe, mohon dukung subscribe ya. Senantiasa terus berikan komen, like dan juga share ya, sehingga video ini ataupun channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video kami. Nah sahabat yang dikasihi Tuhan, saya hari ini akan membahas mengenai yaitu orang Kristen mengalahkan setan atau untuk mengusir setan. Nah sahabat dikasihi Tuhan, kenapa orang percaya atau orang Kristen diberikan kuasa ya untuk mengusir setan? Tentunya karena di dalam diri kita, dalam kehidupan kita ada rohnya Tuhan ya, ada roh Allah yang ada di dalam hidup kita. Ketika roh Allah ada dalam hidup kita, tentunya roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan diberi kuasa ya untuk mengusir setan. Nah, sama dikasih Tuhan di dalam Markus pasalnya yang ke-14, demikian firman Tuhan. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Sahabat yang kasih Tuhan, Tuhan memilih yaitu 12 murid ya untuk menyertai Tuhan dalam pelayanan, bahkan untuk memberitakan Injil. Nah, 12 murid ini juga disertai oleh kuasa ya yang diberikan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mengusir setan. Sahabat yang kasih Tuhan, tentunya kita juga sama, orang-orang percaya diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengusir setan ya, untuk mengusir roh jahat. Sahabat yang kasih Tuhan, nah bagaimana kasih Tuhan ya? Misalnya ada orang kerasukan ya, dan kemudian orang kerasukan jangan ditanya ya, tidak perlu ditanya siapa kamu gitu kan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa setan itu penipu ya. Pasti dia akan berkata, aku ini adalah ibumu yang sudah meninggal, atau aku ini adalah bapakmu yang sudah meninggal, atau aku ini adalah saudaramu, aku ini adalah mbahmu gitu ya. Nah sama dia kasih Tuhan, dan kemudian kalau kita, dia pasti akan meminta sesuatu. Misalnya aku minta kopi pahit kesukaanku gitu ya. Nah sama dikasih Tuhan, kenapa hal itu sering terjadi ya ketika ada orang kerasukan dan kemudian minta sesuatu? Karena sesungguhnya setan ingin senantiasa disembah ya. Nah karena itu sering kasih Tuhan, jikalau kita ya menemui orang yang kerasukan ya, langsung diusir ya dalam nama Yesus. Pasti nanti setannya akan keluar. Pasti setannya akan keluar. Kenapa? Karena kita diberi kuasa untuk mengusir setan. Sahabat yang kasih Tuhan, tetapi saya mempunyai satu pengalaman ya. Pada waktu itu ibu saya meninggal, dan kemudian ketika itu saya pulang ya, dan kebetulan ibu saya sudah dikuburkan ya, karena sudah hari yang kedua atau hari yang ketiga begitu ya. Dan pada waktu itu di tempat atau di kamar di mana ibu saya meninggal ya, saya mendapatkan ada sesajen. Nah kemudian saya bertanya, loh siapa yang membuat ini? Nah sahabat yang kasih Tuhan, di dalam keluarga saya itu ada kakak saya ya, dimana kakak saya yang beragama lain, ini kakak daripada anak ibu saya, tetapi tidak satu bapak begitu ya, dan dia beragama lain. Nah ternyata kakak saya yang perempuan ini, dia memberikan sesajen ya kepada arwah ibu saya, yang ia percaya bahwa arwahnya ada
di situ gitu, masih ada di kamar gitu ya. Dan dia kasih sesajen ya, di situ ada makanan, ada minuman, kopi, teh dan lain sebagainya, sama dia kasih Tuhan. Dan pada waktu itu ya, karena waktu itu wah saya lagi on fire-nya gitu ya. Kemudian tanpa berpikir panjang saya ambil, sama dia kasih Tuhan ya. Saya ambil semua sesajen, saya buang begitu saja. Ya. Setelah saya buang, ya sudah, saya nggak mikir gitu ya. Saya tidak mikir apapun, karena saya berpikir cuma saya sudah buang sesajen itu, dan itu bertentangan dengan kepercayaan saya, gitu ya. Karena itu udah saya buang, tak peduli ya, saya buang begitu saja. Nah, tetapi saudara kasih Tuhan, ternyata setelah itu kami ada sedikit perselisihan ya dengan saudara-saudara dalam satu pembicaraan ya, dan memang pada waktu itu tidak terjadi apa-apa, dalam arti kami cuma sedikit tegang saja dalam pembicaraan. Dan setelah itu malamnya, sahabat yang kasih Tuhan, ada serangan ya, ada serangan kuasa jahat. Serangannya itu ketika saya keluar tiba-tiba lampu mati ya, dan kemudian akhirnya ya saya tidur ya pada waktu itu dengan istri saya, dan kemudian tiba-tiba itu di kamar itu ada ya, tempat tidur itu ada seperti lemari kecil atau bufet ya, dan kemudian pintunya itu seperti dihempaskan begitu ya, kencang sekali. Kami kaget, dan kemudian setelah itu kami berdoa. Nah, sahabat yang kasih Tuhan, ternyata kemudian paginya besoknya, saya kasih Tuhan, tiba-tiba kakak saya agak malam begitu, jam 7 begitu, kakak saya yang yaitu nomor 3, dia tidur di tempat yaitu ibu saya waktu meninggal. Nah, kemudian tiba-tiba dia keluar dari kamar sambil menjerit ya, dia begitu ketakutan. Pada waktu itu dia sedang tidur ya, ngeloni anaknya begitu ya, tapi dia begitu ketakutan sambil menjerit dan kemudian keluar dari kamar. Kemudian kami bertanya, ada apa? Dia bilang dia ditindih ibu kami. Nah, sahabatnya kasih Tuhan, setelah ketakutan, tetapi tiba-tiba kakak saya yang tidak seiman ya, yang non Kristen, yang perempuan itu kerasukan ya. Nah, ketika kerasukan, kemudian dia berkata bahwa ini adalah ibu kalian, begitu ya. Jadi saudara-saudara kami ya, wah jangan-jangan iya gitu ya. Tetapi saya waktu itu beserta istri saya, kemudian kami berkata, setan kalian, kamu jangan menipu kami, gitu ya. Kamu adalah setan, kamu jangan menipu kami. Dan kemudian kami berkata, keluar kamu dalam nama Yesus. Tetapi pada waktu itu setan itu tidak mau keluar. Kemudian kami menyembah Tuhan, kami doa peperangan sama yang kasih Tuhan. Tetapi itu juga tidak mengubah keadaan. Ketika setannya diusir, dia tidak mau keluar. Dan akhirnya itu hal yang mengingatkan sesuatu hal dalam hati saya. Tuhan mengingatkan, ada yang harus dibereskan terlebih dahulu. Ya, kenapa? Ternyata memang pada waktu itu kami belum beres hati kami, ya, karena ada sedikit persoalan, ya, sedikit yaitu perselisihan, dan ternyata di hati kami masing-masing masih ada ya ketidakenakan satu dengan yang lain, begitu. Nah, akhirnya saya mendatangi satu persatu kakak saya. Saya katakan, kita
harus saling memaafkan terlebih dahulu. Ya, harus saling mengampuni terlebih dahulu. Dan akhirnya kami saling mengampuni, kami saling memaafkan, kami berpelukan, dan setelah itu kami bergandengan tangan. Ya, kami bergandengan tangan dan kemudian kami menyembah Tuhan bersama-sama. Setelah menyembah Tuhan, kemudian kembali saya dan juga istri saya mengusir setan yang sedang merasuk kakak perempuan saya yang tidak percaya Yesus. Dan pada waktu itu tidak lama, langsung setelah kami katakan, setan, engkau keluar dari tubuh kakak saya dalam nama Yesus, enyah engkau iblis. Nah, saat itu juga sahabat yang kasih Tuhan, kakak saya langsung sadar. Nah, jadi di sini sahabat yang dikasih Tuhan, ternyata betul kita diberi kuasa untuk mengusir setan. Ya, betul bahwa roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Tetapi jangan ada dosa yang merintangi, sehingga kuasa Tuhan itu tidak bekerja. Ya, sehingga kuasa Tuhan itu tidak betul-betul didemonstrasikan. Nah, karena itu sahabat yang kasih Tuhan, ini menjadi satu pengalaman bagi saya. Dan ternyata ketika ada dosa yang merintangi, ya, doa kita seakan-akan dihambat, kuasa itu seakan-akan tidak bekerja. Nah, ini yang menjadi satu hal yang penting ya bagi saya, dan itu mengubah paradigma ataupun mengubah satu pemikiran bagi kami, dan memberikan satu pengalaman yang baru tentunya di dalam, yaitu sebuah pelayanan ya, menjadikan satu pengalaman bagaimana ketika mengusir setan. Ya, jadi sahabat yang kasih Tuhan, hal ini saya bagikan mungkin bisa menjadi berkat bagi sahabat. Ya, jikalau sahabat juga mengalami hal yang sama ya, ketika mengusir setan, loh kenapa kok setannya tidak keluar-keluar gitu ya. Jangan-jangan ya masih ada sesuatu yang merintangi dalam diri kita. Mungkin masih ada persoalan yang mengganjal, masih ada dosa ya yang mengganjal, yang merintangi, sehingga kuasa itu tidak nyata. Sahabat yang kasih Tuhan, saya percaya ketika tidak ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kita, makanya Tuhan katakan, jikalau engkau mau memberikan persembahan dan kemudian kamu ya sedang ada masalah ya dengan saudaramu, jadi datanglah terlebih dahulu kepada saudaramu dan selesaikan dulu masalahmu itu. Ya, kenapa? Karena masalah, persoalan, dosa itu bisa merintangi, dan kuasa Tuhan tidak akan nyata. Demikian juga ketika kita berdoa, ya, apa yang kita doakan mungkin seakan-akan dan tidak dijawab Tuhan. Jangan-jangan ada dosa. Sahabat yang kasih Tuhan, ya, ini yang menjadi pengalaman dalam kehidupan dan juga pelayanan saya. Ya, kiranya ini menjadi berkat bagi sahabat. Jikalau sahabat diberkati melalui firman Tuhan dan juga kesaksian yang saya sampaikan, tinggalkan komentar di kolom komentar, saran dan masukan, sehingga channel ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih kepada sahabat yang senantiasa setia mendukung Golden Gate Channel sampai hari ini. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan sahabat sekalian. Terima kasih sahabat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.